Hati-hati Anda merasakan satu ketakutan ini. Takut merasa tidak dihargai lagi. Takut merasa tidak punya peran lagi. Takut merasa kehilangan kontrol. Takut merasa bahwa Anda dianggap bukan siapa-siapa lagi. Banyak orang mengalami post-power syndrome setelah mereka merasa mendapatkan peran yang penting, kemudian harus melepaskan itu. Maka macam-macam hal yang dapat menjadi ungkapan ketidakpuasan, ungkapan ketakutan, ungkapan kekecewaan, ya bahkan bisa sampai merendahkan orang lain, atau bisa membunuh karakter orang lain dengan menghina orang lain dan menganggap dirinya, akulah yang paling hebat, dulu saya melakukan yang seperti ini, tidak seperti dia, dan seterusnya. Dan banyak orang seperti ini menjadi sangat negative thinking dan selalu ngomongin yang negatif tentang orang lain. Di dalam kitab suci hari ini pun, dalam kitab Samuel, dikatakan bahwa Saul juga mengalami ketika Daud itu dipuja dan dipuji. Dia sangat geram dan kemudian muncul dalam pikirannya, dia ingin membunuh Daud. Semata-mata karena takut kehilangan peran dia, jabatan dia sebagai raja. Padahal mengapa kita tidak belajar untuk bahagia melihat kemuliaan orang lain, kesuksesan orang lain. Ketika Anda mampu melakukan itu, Anda sebenarnya naik level, Anda luar biasa, Anda bisa kagum pada orang lain, Anda bisa memuji orang lain. Dan satu hal yang kita tidak boleh lupa, Henry Nouwen pernah mengatakan, hidup ini bukan hanya proses di mana kita mengumpulkan, tapi sesungguhnya proses di mana kita belajar melepaskan. Termasuk melepaskan apa yang kita anggap paling berarti, yang membuat kita merasa berharga, punya harga diri yang tinggi. Anda harus belajar melepaskan itu. Pada suatu hari Anda tidak memiliki semuanya itu lagi. Anda harus belajar untuk melepaskan dan bahagia dengan apa yang Anda miliki sekarang ini. Bahkan belajar bahagia ketika Anda melepaskan segalanya. Dan di akhir hidup setiap manusia, yang kita lakukan adalah bukan mengumpulkan, bukan memamerkan apa yang kita sudah kumpulkan, tapi melepaskan segalanya di hadapan Tuhan. Maka kita mohon berkatnya agar kita diberikan karunia kerendahan hati, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.